share, subscribe, like, dan komen. Menurut seorang ulama di Indonesia bahwa ulil amr itu berlaku di negara yang sudah berlaku syariat Islam. Bagaimana memahami ini untuk di Indonesia? Teman-teman sekalian, syariat Islam luas sekali. Ya. Sekarang saya tanya, sholat syariat Islam bukan? Hah? Mana jawabannya? Benar kan? Baik. Bapak Ibu bisa sholat nggak? Berarti ada diterapin di Indonesia syariat Islam bukan? Baik. Bapak Ibu puasa Ramadan, rukun Islam, kita bicara rukun Islam dulu. Sholat, ya, atau mulai dari syahadat deh. Sekarang kalau ada orang syahadat mau masuk Islam, boleh nggak dalam Islam? Baru di pemerintah Indonesia, boleh nggak? Boleh. Bahkan semua masjid boleh keluarkan sertifikat mu'allaf, ya kan? Kesaksian syahadatnya. Mau satu Indonesia orang muslim masuk Islam, pemerintah nggak campur. Rukun Islam pertama terterapkan. Yang kedua, sholat. Kita boleh bangun masjid. Ya. Bahkan Masya Allah masjid di Indonesia ini bersaing, bertetangga-tetangga. Gitu kan. Mic-nya berantem. Iya, ribut. Ini ribut sini. Enggak ada pemerintah larang tuh. Kita bebas bangun masjid, kita bebas sholat 5 waktu. Cuman musliminnya yang malas. Muadzin sama imam yang banyak di masjid. Yang lain tidak hadir, gitu kan. Yang ketiga masalah zakat. Pemerintah buat ada Badan Zakat Nasional dan boleh secara individu yayasan buat lembaga LSM untuk kumpulin zakat, boleh. Banyak orang buat rumah zakat lah, apalah namanya. Silakan kumpulin zakat, sebarin. Pemerintah pernah larang nggak? Ini hukum Islam bukan? Baik. Ramadan, pemerintah ikut iklanin nggak? Hah? Menteri Agama turun tangan iklanin besok Ramadan, besok puasa. Dijalanin nggak rukun Islam nih? Baik. Haji, Bapak Ibu bisa haji nggak? Pemerintah punya kloter nggak? Berarti diterapin nggak di Indonesia rukun Islam? Bapak Ibu nikah, bisa nikah nggak dengan cara Islam? Ada KUA, caranya bisa dengan cara Islam, saksinya, walinya, jelas semua. Boleh nggak kita buka lembaga-lembaga Islam, sekolah Islam, yayasan? Tinggal yang belum diterapkan di Indonesia adalah hudud. Pencuri potong tangan, ya, pezina dirajam, itu yang belum diterapkan. Jangan mobil kita kempes dibuang semua. Bannya kempes tambah angin, jalan mobilnya. Ini orang-orang yang bilang Indonesia ini tagut, bukan negara Islam, harus dirombak semua. Emangnya kamu ini goreng kerupuk apa? Hah? Mau gampang urus negara, benar loh ini. Dianggap gampang semua, tagut, udah revolusi, hancurin. Siapa yang memimpin? Emang gampang buat sistem keamanan? Ya? Nggak gampang itu. Ini terlalu sempit kadang-kadang pikiran sebagian orang, akhirnya ini negara yang begini besar, mau tiba-tiba diubah sama dia yang tidak ada pengalaman. Gitu. Kenapa begini teman-teman sekalian? Kalau ada kesalahan, kita ini sebenarnya, kalau saya pribadi melihat level Indonesia ini tinggal satu langkah. Tinggal satu langkah. Orang tinggal satu langkah lagi tamat kuliah nih sebenarnya. Masa mesti direview dari awal, nih kampusnya nggak bagus, hancurin kampusnya semua. Pindah kampus lain. Atau kita perbaiki kampus ini sambil kita bersabar setahun lagi selesai. Tinggal masalah itu kok. Sekarang alhamdulillah ulama-ulama, para dai bisa menyampaikan dakwanya, umat Islam bisa belajar, mereka menjadi faham. Lama-lama nanti akan terjadi penanaman ini pada pihak pemerintah dan akhirnya akan diterapkan. Hanya karena itu kok. Kan gitu. Beda sekali negara kita dengan negara-negara non muslim misalnya, yang memang tidak bisa. Kita ke Singapura nggak bisa dengar azan. Dalam masjid azannya. Kita ke Australia, kita ke Hong Kong, kita ke mana-mana susah dapat tempat-tempat ibadah. Indonesia Masya Allah semuanya terbuka. Jadi jangan sampai salah ini teman-teman sekalian. Jangan hanya karena manusia semua buat salah loh ya. Semua manusia pasti buat salah. Dan itu sabda Nabi SAW, hadis sahih. Kullu ibna Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat salah. Tidak ada yang tidak buat salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Artinya kesalahannya kita luruskan, kita perbaiki. Dan para ulama kita dari sahabat, dari tabi'in
yang sudah mendahului kita dulu dan dekat sekali fasenya atau waktunya dengan Nabi SAW, bahkan ada yang hidup dengan Nabi SAW di antara sahabat, mereka mengajarkan kepada kita cara itu. Ada yang salah dalam pemimpin, mereka datang, mereka menasehati.